Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian Jalan Hidup Katolik. Selamat mengikuti. Renungan Hari Jumat, tanggal 5 Agustus 2022, dalam Pekan Biasa ke-18. Sangkuli atau sangkal diri, pikul salib dan ikut aku. Itulah yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya setelah pemberitahuannya yang pertama tentang penderitaannya. Petrus mencegahnya menyatakan hal itu, tetapi ditegur Yesus dan mengatakan bahwa apa yang dipikirkannya bukan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Apa maksud dari pengajaran Yesus ini? Bagaimana kita memaknainya? Mari kita renungkan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, menyangkal diri. Menyangkal diri berarti tidak menjadikan kepentingan diri sendiri sebagai fokus utama, melainkan kehendak Allah. Bukan saya, tetapi engkau lebih penting. Seperti Yesus yang mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, bahkan rela mati demi keselamatan umat manusia. Yesus taat kepada Bapa, walaupun dalam pergumulannya di Taman Getsemani, ia berdoa sampai 3 kali agar cawan itu berlalu. Tetapi akhirnya ia berkata, "Jadilah kehendak-Mu Bapa, bukan kehendakku." Menyangkal diri berarti lebih mengutamakan kehendak Allah daripada kehendak kita sendiri. Pikiran Allah lebih utama dari pikiran manusia. Ketika kita tidak lagi memikirkan kepentingan diri kita sebagai yang utama, di situ Tuhan yang berbelas kasih menyatakan dirinya yang berkuasa dan menawarkan kehadirannya yang menyelamatkan, menyembuhkan, dan memberikan jalan keluar bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Yang kedua, pikul salib. Salib Kristus merupakan lambang penderitaan, kematian, kehinaan, cemoohan, penolakan, serta penyangkalan diri. Apabila kita sebagai orang percaya mengangkat salib kita dan mengikut Yesus, maka kita menyangkal diri dan mengabdikan diri kepada kehendak Allah dengan bermacam konsekuensi pergumulan dan penderitaan. 1. Menderita dalam perjuangan seumur hidup melawan dosa dengan menyalibkan semua keinginan yang berdosa. 2. Menderita dalam peperangan terhadap kuasa-kuasa kegelapan sewaktu kita memajukan kerajaan Allah. Kita akan mengalami baik perseteruan dengan pasukannya maupun penganiayaan yang datang dari perlawanan kita. 3. Menanggung kebencian dan ejekan dari dunia ketika kita bersaksi dengan kasih bahwa perbuatannya itu jahat, dengan memisahkan diri kita dari dunia secara moral dan rohani, dan dengan menolak semua norma dan falsafahnya. Yang ketiga, mengikut Yesus. Mengikut Yesus berarti siap menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti semua ajarannya dan teladannya, dan siap dengan segala konsekuensinya. Yesus memandang dunia dan masyarakat di sekitar sebagai angkatan yang tidak setia dan berdosa. Semua orang yang berusaha untuk disenangi atau diterima oleh generasi sekarang yang jahat daripada mengikut Kristus dan prinsip-prinsipnya yang benar
akan ditolak olehnya ketika ia datang kembali. Tetapi setiap orang mendengarkan ajarannya dan mengikuti teladannya akan menerima ganjarannya. Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Sebagai murid Yesus, memahami pengajarannya dan mengikuti teladannya adalah yang utama. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus, supaya pada saat kedatangannya dalam kemuliaan Bapa, kita menerima balasan yang setimpal. Terima kasih. Kita baru saja mendengarkan renungan harian Jalan Hidup Katolik. Semoga segala aktivitas kita hari ini mendapat bimbingan dan penyertaan Tuhan serta berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.